Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa emiten yang akan IPO di bulan April nanti ya. Kemarin juga ada yang request teman-teman bertanya tentang 4 saham. Ada Goto, ada WIRG, ada SICO, dan TLDN ya. Nanti saya lupa lagi nih kodenya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin saham Goto masuk ke efek syariah? Kemarin saya juga sudah pernah membuat feed di Instagram dan ternyata setelah dipelajari kembali ada perbedaan pandangan. Oke, kita cek nanti ya apakah benar seperti itu. Nah, selanjutnya terima kasih sudah berlangganan di channel Mang Amsi. Bagi yang belum gabung, silahkan gabung di langganan Mang Amsi dan silahkan dapatkan fitur khusus untuk sobat Mang Amsi di sana. Nah, kita akan langsung ke sini. Teman-teman boleh cek di eipo.co.id. Di situ ada 4 yang akan listing di bulan April. Ada TLDN, Goto, SICO, dan WIRG. Teladan Prima Agro, Gojek Tokopedia, Sigma Energi Kompresindo, dan Wir Asia Tbk. Saya tidak akan membahas tentang valuasi saham Goto, saham TLDN, semuanya tidak dibahas. Kita akan hanya membahas seperti khas kita adalah membahas apakah kira-kira masuk syariah atau tidak keempat saham ini. Kita mulai dengan Goto. Ini yang paling fenomenal karena ditunggu-tunggu oleh banyak pelaku pasar dan digadang-gadang bakal jadi 10 besar top kapitalisasi. Nah, kita cek dulu di sini kegiatan utamanya ya, perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand service, e-commerce, dan produk digital serta financial technology services secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas dalam perusahaan. Nah, yang akan ditawarkan nanti ternyata ada sekitar 4,35% dan targetnya sekitar 18 triliun dengan harga penawaran kisaran 316 sampai 346. Total penawarannya sekitar 52 miliar saham seri A. Seperti itu ya. Kemudian rencana penggunaan dananya memang akan digunakan untuk semuanya itu akan digunakan untuk modal kerja dan melakukan peningkatan penyertaan pada perusahaan anak. Di sini ada 30% untuk emiten, 30% untuk Tokopedia, 25% ke GoPay, 5% ke bagian GoFinance, 5% ke Gojek Singapura, 5% ke Gojek Vietnam. Nanti teman-teman boleh cek di prospektusnya. Dividen. Nah, untuk dividen karena sampai 31 Juli itu masih mencatatkan saldo laba negatif. Jadi mungkin belum pernah membagikan dividen, dan kalau misalnya ada untung mungkin nanti ada bagi dividen dari Goto ini. Yang kedua adalah Wir Asia. Kalau Wir Asia kode sahamnya WIRG, bergerak di teknologi terutama multimedia, telekomunikasi, dan periklanan ya. Ya, saham yang dilepas ditawarkan itu sekitar 2,3 miliar 2.337.090.000, kisarannya di 90 sampai 175. Kemudian targetnya sekitar 350 miliar sampai 409 miliar. Seperti itu. Nah, nanti akan digunakan untuk modal kerja juga ya, belanja modal 84%, kemudian 7,7%-nya untuk belanja modal, 3,3 yang 84% ini digunakan perusahaan anak. Nah, 7,7 itu belanja modal perseroan atau perusahaan, kemudian 3,3 modal kerja atau operational expenditure OPEX ya. Dan sisanya itu untuk pengembangan usaha. Jadi ini juga digunakan untuk untuk operasional ya, bukan untuk bayar utang. Kemudian dividennya, dengan memperhatikan ketentuan tersebut, perusahaan berencana akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih. Nah, ini sudah mau bagi dividen kalau WIRG ya. Tapi itu juga tergantung dari besaran laba bersih nanti. Yang ketiga adalah SICO atau Sigma Energi Kompresindo. Ini bergerak di jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dengan menggunakan teknologi kompresi untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ini juga lumayan unik ya bisnisnya. Itu ada 270 juta saham yang akan dilepas dengan harga kisaran 190 sampai 230 ya. Dan nilai penawaran umumnya sekitar 62 miliar. Nanti ini akan digunakan untuk apa? Ini 16%-nya untuk bayar utang,
51%-nya untuk pengembangan usaha perseroan, dan sisanya itu untuk modal kerja ya, modal kerja. Jadi teman-teman boleh baca spesifiknya di prospektus. Dividennya akan sebanyak-banyaknya untuk tahun buku 2021 dan seterusnya, itu sebanyak-banyaknya akan membagikan dividen tunai sebesar 15% dari laba bersih perseroan. Itu ya lumayan lah. Terakhir ada teladan Prima Agro. Ini perusahaannya di bidang kelapa sawit. Dilepasnya akan 2 miliar lembar ya. Harganya kisaran 520 sampai 600, targetnya sekitar 1,3 triliun. Nah, itu untuk teladan agro, Prima Agro. Untuk apa? Pertama, 69% akan digunakan untuk belanja modal akuisisi perusahaan, kemudian juga untuk bayar pokok utang bank ya dari 69% itu, dan sisanya untuk perusahaan anak, 30% sisanya untuk perusahaan anak. Silakan dibaca lebih rincinya. Nah, kebijakan dividennya minimal 10% setelah laba tahun berjalan mulai tahun buku 2022. Jadi nanti nunggu tahun 2023 untuk bagi dividennya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, analisis laporan keuangan untuk menentukan apakah ini masuk efek syariah atau bukan. Dan ternyata setelah dihitung, untuk Goto itu kemungkinan tidak masuk, WIRG masuk, SICO masuk, TLDN tidak. Kenapa? Teman-teman boleh lihat ya di masing-masing ini. Pertama untuk Goto. Untuk Goto ini kita bisa lihat bahwa ternyata pendapatan non halalnya yang melebihi toleransi ya. Ternyata saya hitung lagi ada penghasilan lain-lain dari Bank Jago, Bank Arto itu kan bank konvensional, jadi kemungkinan masuk ke dalam kategori pendapatan non halal. Tapi kalau dari utangnya kita bisa cek di sini berbasis bunganya 1,4 triliun dari total aset 148 triliun, artinya cuma 1% ya. Jadi kalau ada yang mengatakan mang utangnya gede, ya gedenya 17 triliun, tapi asetnya 148 triliun, jadi masih besar ekuitasnya ya, ekuitasnya juga 130 triliun. Jadi Goto kemungkinan kalau menurut saya belum masuk karena ada pendapatan halal, kecuali nanti ada pertimbangan lain ya, kita nggak tahu. WIRG ini aman karena utang bunganya cuma 4%, pendapatan halalnya 0,1%. SICO juga aman, ini utang berbasis bunganya 21%, non halalnya bahkan di bawah 1%. Kalau teladan ini nyangkutnya di utang ya. Kenapa? Karena utang berbasis bunganya itu 2,6 triliun dari aset 4,8. Jadi utangnya sekitar 54%. Ini tersandung utang, ini tersandung pendapatan non halal. Tapi kita lihat lagi teman-teman, nanti keputusan akhirnya bukan di saya tapi di OJK dan Yayasan MUI. Kemudian kalau dilihat dari sisi rasio di sini yang mungkin agak menarik ya, mana ya? Semuanya juga sudah mahal ya, kecuali return on equity mungkin teladan ini yang tapi kan tidak syariah ya. Atau mungkin yang agak moderat ya SICO ini ya. SICO ini ROA-nya 13%, ROE-nya 24%, net profit margin-nya 13%, debt to equity-nya masih terkendali di bawah 1, meskipun PER-nya kemungkinan mahal 22, dan VBV-nya pun semuanya sudah pada mahal ya, karena saham IPO memang seperti itu, nature-nya agak mahal. Jadi kalau dipilih ya mungkin di antara 4 ini yang agak menarik secara fundamental ya SICO ya. Kalau secara rasio, tapi kalau secara prospek teman-teman boleh menyimpulkan sendiri. Disclaimer on. Kalau teman-teman bingung mencari saham syariah atau bukan, nah kami dari Syariah Saham sudah merilis aplikasi Hisa Syariah Saham per Februari kemarin. Alhamdulillah, silakan teman-teman bisa diinstal di Play Store. Alamatnya bit.ly/hisaps ya, atau hisaps, atau cari saja logo seperti ini dengan nama Hisa Syariah Saham. Kalau teman-teman juga ingin mengecek apakah sudah ada rilis OJK tentang saham yang mau IPO, cek juga di link berikut ya di pengumuman. Seperti itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Salam investasi amanah berlimpah. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.